Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Yan Handayani di channel Ibu Rumah Tangga yang membahas tentang kehidupan, kebahagiaan ibu rumah tangga dan tips trik random. Maaf ya teman-teman, openingnya gonta-ganti terus karena aku masih dalam perjalanan mencari jati diri di dunia per-YouTubean ini. Dan menurut aku opening aku yang kemarin, ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak, itu kayaknya kurang menarik ya buat viewer aku. Kayaknya oke, lu introvert dengan 2 orang anak terus apa gitu. Jadi aku mau mencoba merubah openingnya biar lebih informatif, bermanfaat buat viewer aku dan biar lebih menarik. Karena aku bukan artis dan kehidupanku biasa aja, jadi tentu videonya harus yang bermanfaat dan informatif untuk para penonton aku. Seperti biasa, aku akan share lagi daily vlog aku, yaitu kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi seperti judul videonya, aku akan sambil share tentang satu mindset yang aku ubah, tapi berdampak besar di kehidupan aku, terutama peran aku sebagai ibu rumah tangga, yang pasti bakal bermanfaat banget buat ibu rumah tangga se-Indonesia. Jadi tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel aku ya, biar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Tinggalin juga jejaknya di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman, dan biar kita bisa saling subscribe dan saling kenal. Oke bun? Oh ya, kali ini aku mengawali hari aku dengan mengepel lantai karena dari kemarin tuh lantainya udah kotor banget, berminyak dan kotor sana sini. Jadi setelah sholat subuh, setelah ngaji, aku langsung ngepel lantai aja, mumpung lagi rajin juga nih ya kan. Terus anak-anak juga masih pada tidur, jadi sebelum masak sarapan, aku nyempetin dulu ngepel lantai. Balik lagi ke topik utama yang akan aku share ke teman-teman. Jadi berangkat dari keresahan aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang 24 jamnya itu di rumah, tapi kerjaannya nggak pernah kelar-kelar. Kayak udah kelar, terus tiba-tiba ada lagi, kayak siklus aja muter, terus nggak pernah selesai. Sehingga muncullah video ini. Kayaknya semua ibu rumah tangga pasti merasakannya deh, terutama yang tanpa ART ya, yaitu pekerjaan rumah nggak pernah selesai atau bahkan selalu numpuk gitu ya. Kayak lipatan baju numpuk terus, cucian piring nggak pernah habis, terus mau ngerjain ini itu nggak sempet karena terlalu sibuk sama rutinitas yang nggak ada habisnya. By the way, ini sesuai pengalaman pribadi aku ya. Aku lagi ngomongin diri aku sendiri ya. Buat teman-teman yang mungkin enggak sih, aku enggak kayak gitu. Lipatan baju enggak pernah numpuk, cucian piring selalu bersih gitu kan. Mungkin boleh skip aja nonton video ini, karena ini video ditunjukkan untuk orang yang tipenya kayak aku, yang ngerasa waktu 24 jamnya nggak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yang ngerasa pekerjaan rumahnya nggak pernah ada habisnya. Jadi oke, silahkan lanjut nonton. Jadi akhir-akhir ini aku tuh ngerasa kayak kerjaan rumah tangga aku tuh nggak pernah ada habisnya dan selalu numpuk. Kalau nyuci sih emang 2 hari sekali kan, sudah pasti numpuk tuh yang 2 hari cucian. Nah kayak lipatan baju nih pasti selalu numpuk terus. Padahal setelah ngerjain segunungan lipatan baju, aku tuh selalu ngomong ke diri aku sendiri, oke, mulai besok aku bakalan setiap ngangkat jemuran pasti bakal aku langsung lipetin, bakal aku langsung masukin ke dalam lemari biar gak numpuk lagi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya pasti tetap numpuk lagi, dan why gitu. Aku tuh bertanya ke diri aku, kenapa? Terus aku juga udah lama banget ada niatan pengen declutter karena ngerasa rumah tuh susah rapihnya, udah sumpek, mungkin karena udah terlalu banyak barang, jadi aku pengen decluttering, tapi kayak nggak mulai gitu, entah kayak nggak nemu waktu buat nyempetin ngelakuin decluttering ini. Jadi akhirnya aku sadar ini bukan tentang 24 jam gak cukup, bukan juga tentang gak nemu waktu buat ngerjain sesuatu, tapi tentang mindset kita sendiri. Karena biasanya ketika merencanakan sesuatu pasti selalu diawali dengan kata-kata, kalau ada waktu aku akan langsung lipat baju setelah ngangkat, kalau sempet aku akan decluttering, kalau ada waktu aku akan beres-beres ini, beres-beres itu. Tapi ya ujung-ujungnya nggak ada yang terrealisasi. Kayak dibalik kata kalau ada waktu, kalau sempet, itu kayak nggak ada ikhtiar gitu dibaliknya. Kayak cuman wacana doang dan alibi. Kalau ada waktu ya dikerjain, kalau nggak ya apa boleh buat gitu kan.
Jadi di satu waktu aku mikir gimana kalau mindsetnya dirubah aja gitu. Biasanya kan selalu bilang kalau ada waktu nanti aku mau ngelipat baju Nah dirubah jadi nyempetin, atau nggak usah pakai wacana lah, nggak usah pakai rencana, tapi langsung dilakuin ketika kita ngelihat lipatan baju itu. Sambil ngobrol sama Pak suami, kadang aku sambil ngelipat pakaian, dan sambil ngobrol lipatan pakaian aku sudah beres dan nggak ada lagi tumpukan lipatan baju. Terus selalu langsung dimasukin ke dalam lemari, jadi nggak ada lagi tumpukan lipatan baju di luar lemari. Soalnya kalau kita masih tetap ngandelin kalimat kalau ada waktu, kalau sempat, pasti nggak akan pernah dikerjain. Ya kalau misalkan mau dikerjain ya udah disempetin gitu kan. Sekarang zaman media sosial, dan ketika udah pegang HP itu udah pasti scroll HP, scrolling itu nggak kerasa, tahu-tahu udah sejam. Jadinya nggak akan sempet lah ngerjain ini itu karena waktunya dipakai buat scroll HP. Jadi sebelum megang HP aku selalu menyempatkan dan memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang terlihat. Nah setelah semuanya selesai barulah dapat reward, yaitu main HP, nonton drakor gitu. Aku sudah menerapkan mindset nyempetin ini selama 2 minggu dan alhamdulillah aku merasakan perubahannya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, aku lagi ngelipetin baju, dan kalau dulu tuh lipatan baju aku selalu menggunung, tapi semenjak nerapin mindset ini, sekarang aku nggak punya lipatan baju yang menggunung, dan yang di keranjang itu udah dilipet, ketika diangkat tuh langsung dilipet. Dan sekarang aku lagi ngelipetin jemuran yang baru diangkat. Kayaknya mindset nyempetin ini bisa diterapkan di segala hal deh, bukan cuma di lipetan baju, tapi juga kayak masak. Kadang kan kita kalau nggak masak beli karena alasannya yang nggak sempet masak. Ya sempetin dong ya kan. Kalau disempetin kan pasti bisa tuh masak. Otomatis kita bakalan hemat pengeluaran dan nggak beli lauk. Terus kayaknya rumah juga lebih rapi deh semenjak aku nerapin mindset ini. Biasanya kalau abis sholat tuh mukena sama sejadah aku gulung begitu aja, kelihatannya berantakan. Tapi setelah nerapin mindset ini, selesai sholat langsung aku lipetin dengan rapi, lalu aku simpan lagi ke tempatnya, dan alhamdulillah rumah kelihatan lebih rapi. Karena ternyata ketika aku nyempetin buat ngelipat baju setelah diangkat langsung, itu malah lebih sebentar waktunya daripada ngerjain segunungan tumpukan baju buat dilipat, itu memakan waktu yang lebih lama. Dan manfaat yang aku rasakan adalah ketika menerapkan mindset ini, jadi waktu tuh malah lebih luang loh. Jadi nggak ada beban mikirin, aduh tumpukan baju nih belum dilipat, aduh nih cucian piring belum dicuci. Kayaknya yang mageran wajib coba deh untuk memaksakan diri nyempetin ngelakuin suatu pekerjaan. Alih-alih scrolling HP tapi sambil ngeluh, aduh banyak banget nih lipatan baju. Dan sekarang aku mau masukin lipatan bajunya anak-anak ke dalam lemari. Sekalian aku juga mau milihin baju anak-anak yang udah kecil, yang udah kotor, yang udah jelek, yang udah nggak layak dipakai. Mau aku sisihin. Yang masih layak pakai aku mau turunin ke keponakan aku. Soalnya aku punya keponakan umur setahunan, jadi mungkin bisa muat di badan dia. Tapi kalau yang udah jelek mungkin bakal aku jadiin lap aja. Dan niat declutter ini, aku udah lama banget pengen declutter segala hal di rumah aku, tapi nggak kesampean. Karena apa? Ya karena ngerasa nggak ada waktu, ngerasa nggak sempet gitu. Padahal kalau disempetin ya bisa. Dan sekarang alhamdulillah aku nyempetin di sore hari karena Adek Aryan masih tidur. Juga aku ini lagi puasa, jadi sekalian ngabuburit gitu kan, beres-beres isi lemari pakaian, sekalian dilap-lapin lemarinya. Oh ya, aku juga ngerasa waktu aku tuh lebih luang ya setelah nyapih Dek Aryan dari ASI. Jadi Dek Aryan tidur nyenyak tanpa harus ditemenin, terus akunya juga bisa anteng ngerjain pekerjaan aku tanpa harus bolak-balik ke kamar lagi. Alhamdulillah. Oh ya, dari tadi aku nyerocos mulu ya, belum nyapa teman-teman. Gimana nih kabarnya yang lagi nonton video aku dari mana aja? Absen di kolom komentar ya. Begitulah kira-kira pengalaman aku setelah menerapkan mindset nyempetin ini. Karena ini pengalaman pribadi, tentu setiap orang memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Apalagi yang kayak aku punya toddler ya. Meskipun sudah merencanakan segala harinya dengan matang dan sudah menerapkan segala mindset untuk merubah hidup gitu kan, tetap aja yang menentukan lancar tidaknya hari itu adalah moodnya anak-anak.
Apalagi kalau anak lagi sakit, udah pasti pekerjaan yang lain bakal terbengkalai meskipun udah punya mindset untuk nyempetin. Karena yang diutamain ya anak dulu, sudah pasti kalau anak sakit pasti bakalan rewel. Jadi kita cukup menghadapi rewelnya anak, jangan ngerjain yang lain, gak usah, nanti capek, stres malah. Jadi bingung ya, padahal di awal video berusaha buat ngerubah mindset biar segala pekerjaan selesai, tapi di akhir ujung-ujungnya nggak usah stres ngerjain sesuatu. Ya intinya mah hidup nggak usah dibawa ribet lah ya, dibawa fleksibel aja dan jangan memaksakan diri. Tetap yang paling utama adalah diri kita, kondisi kita. Kalau ngerasa capek istirahat, kalau ngerasa kewalahan minta bantuan, kalau ngerasa stres sholat, curhat sama Allah, insya Allah pasti bakalan dikasih ketenangan, amin. Oke bun, terima kasih udah nonton video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.